Uh, Hari ini saya mau berbicara bagaimana membuang sampah pada tempatnya. Ya, rata-rata ada orang yang tidak bisa membuang sampah pada tempatnya. Saya paling jengkel itu gini. Kalau ada orang berkendara ya, naik mobil atau sepeda motor, dia baru minum es gitu, terus dibuang ke belakang. Cret. Saya pernah, tapi untung waktu itu saya pelan-pelan. Jadi dia minum dari motor dibuang persis di mobil. Pek, waduh. Coba kalau yang itu naik sepeda motor. Nah, pernah sebuah kejadian di lampu merah. Biasanya kalau lampu merah kan sudah siap-siap tuh motor mau kencang ya. Motor itu kencang semua ya, saya pelan-pelan. Nah, ada satu ibu-ibu dia dibonceng. Dia minum yang pakai plastik, pakai sedotan. Terus dia memang buang ke bawah, tapi isinya sudah kosong. Namanya plastik sudah kosong pasti ke bawah angin. Kena persis di muka motor yang di belakangnya. Nah, motor yang di belakangnya helmnya itu tidak pakai kaca, persis di mukanya. Nah, keluarlah bahasa binatang dari mulut. Wek, 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 wek. Oh, ibunya berhenti. Saya bilang rame nih, rame. Nah, saya melihat dari spion kaca, mereka berantem berdua. Saya bertanya, kira-kira yang menang siapa? Ibunya atau bapaknya yang kena tampol? Ayo, tebak. Ibunya, soalnya ras terkuat di dunia itu ibu-ibu. Dia sen kiri, dia ke kanan, jangan salahkan dia. Pasti Anda yang salah. Ras terkuat ya ibu-ibu ya. Di sini bapak-bapak ya tahan diri saja. Memang begitu ibu-ibu. Ketika Tuhan benar, guru kadang-kadang salah, tapi istri itu selalu benar. Ya, tidak pernah tidak benar. Jadi jangan pernah salahkan istri. Kalau tidak Anda besok tidur di luar, digigit nyamuk Anda. Nah, ketika bicara buang sampah pada tempatnya, kenapa saya katakan seperti ini loh? Kita ini dalam hidup kita dikelilingi beberapa orang yang terkadang membuat kita tidak nyaman. Perkataannya itu terkadang membuat kita sakit hati. Seperti ini. Jadi ketika ada orang memperlakukan Anda dengan tidak adil, tiba-tiba Anda sakit hati. Saya tidak suka sama orang ini. Yang pernah baca cerita Ayub di sini siapa? Tunjuk tangannya. Yang pernah baca. Pernah baca. Oh, Archer pernah baca. Berarti jemaat di sini nggak pernah baca tentang Ayub ya. Ayub punya berapa teman? Temannya Ayub berapa? Hari ini sebenarnya tadi saya mau kasih pertanyaan, saya udah bawa hadiah, saya lupa. Satu tas tadi, harusnya saya mau kasih buat jemaat di sini. Siapa yang bisa jawab saya kasih hadiah. Nanti bulan depan kalau saya ke sini. Temannya Ayub ada berapa? Ayo. Orang Kristen kah ini? Ada 3. 3 loh temennya. Ya, ada 3 temennya. Kita kalau baca Ayub, kita melihat bagaimana Ayub yang dari kaya tiba-tiba jadi miskin. Yang dulu ganteng dia pakai mungkin dia sering apa dulu ya, medi-pedi atau pergi ke salon. Saya nggak tahu sama itu ada salon apa enggak ya. Yang penting namanya orang kaya kan pasti pakaiannya bagus, mukanya pasti mulus karena sering cuci muka, nggak tahu pakai Vaseline cucinya, boh lah ya. Pokoknya ganteng lah gitu. Tiba-tiba boroan, kudisen, miskin, sudah kudisen. Tinggalnya bukan di dalam rumah. Tahu Ayub tinggal di mana? Di depan rumahnya itu loh, di pasir, di dekat pasir-pasir, terus di situ ada bara api. Jadi seperti camping di depan rumah. Bukan karena diusir istrinya loh ya. Saking gatelnya, boroknya, dia mau deket sama api. Jadi mungkin ya rasa panas menghilangkan gatal di tubuhnya. Mungkin sekarang namanya itu eksima atau apa. Nggak tahu, nggak dijelaskan di Alkitab. Yang jelas boroken. Ketika Anda ketemu orang yang dulunya kaya, ganteng, tiba-tiba buelek, borokan, terus kumel. Kira-kira bagaimana penilaian Anda ketika Anda melihat orang? Kalau kita melihat orang di desa ini misalnya gitu, tadinya kaya tiba-tiba miskin. Saya percaya ada gosip. Itu tahu enggak? Tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Dia bilang siapa-siapanya satu desa tahu. Itu loh mesti begini. Jadi ada gosipnya. Temannya Ayub ada 3. Mendatangi Ayub. Ada satu hal positif yang orang suka dengan temannya dia. Ketika Ayub ini menderita, mereka datang mengunjungi.
Ada orang kalau sudah jatuh miskin yang dulu ngaku teman nggak mau ngaku teman. Ada yang begitu. Ini tetap datang sebagai teman. Tapi kita akan bahas hari ini. Kenapa nanti kita mengatakan bahwa ini buang sampah pada tempatnya. Yang pertama temannya Ayub itu namanya siapa? Elifas. Elifas itu bisa kita baca di dalam Ayub 4. Ayub 4. Di dalam Ayub 4 ayat 7 sampai 9 ya, di situ kan Elifas berbicara kepada Ayub. Waktu ketemu, aduh mas bro kok broan ya. Mungkin dia sambil pakai masker waktu itu, saya tidak tahu. Perkataan Elifas, dia katakan seperti ini. Orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan akan menuainya juga. Intinya begini, dia mengatakan kamu itu begini karena berdosa. Ini perkataan pertama. Ada berapa banyak orang ketika hidup Anda tidak baik-baik saja, dosamu banyak soalnya. Ada orang susah punya anak, dosamu banyak soalnya. Ada orang tidak bisa menghasilkan uang yang banyak, dosamu banyak soalnya. Itu menghakimi. Apakah orang berdosa ini tidak boleh selalu menderita? Firman Tuhan katakan semua manusia itu berdosa. Tapi ketika hidup kita susah, ada orang bilang kamu berdosa soalnya. Ini yang saya bilang, kalau Anda mendengar hal seperti itu, buang perkataannya itu di tong sampah, jangan masukkan dalam hati. Terkadang kita menjadi orang Kristen itu susah move on, susah untuk maju ke depan hanya gara-gara perkataan orang. Anakmu itu begitu soalnya dosamu banyak. Dosa keturunan dulu, mbahmu anu toh, dukun-dukun kan, turun ke cucunya begitu. Ada saja cara orang menghakimi. Dulu bapaknya suka selingkuh toh, makanya anaknya begini. Ada saja perkataan orang yang membuat Anda itu merasa bahwa berarti aku ini berdosa sekali. Makanya firman Tuhan kalau kita baca, ketika ada wanita yang berdosa, Yesus katakan, siapa yang tidak pernah berdosa lempari dia dengan batu. Silakan. Hari ini kalau ada orang menghakimi keadaan Anda dan mengatakan dosamu banyak, maka harus bertobat. Makanya hidupmu begini. Ada beberapa orang ketika dikatakan berdosa di beberapa daerah, mereka harus bayar sesuatu katanya untuk menebus dosanya. Ada yang katanya karena saking banyak dosanya dia harus cuci kaki ibunya. Dicuci kaki ibunya. Karena itu katanya akan menebus dosanya. Bukan kakinya yang dicuci, kelakuannya itu harus diubah untuk menghormati ibunya. Kalau memang dia melakukan kesalahan terhadap ibunya. Mau cuci-cuci kaki ibumu memang medi-pedi. Besok juga ibunya pergi ke sawah ya kakinya lumpuran. Ya toh. Ada yang bilang harus minta maaf sungkem sama orang tua biar dosanya. Betul firman Allah katakan, hormatilah ayah dan ibumu. Tapi apakah itu menghapuskan dosa? Tidak. Tapi itu memang kewajiban kita yang harus kita lakukan. Nah, kalau bicara tentang Elifas ini, kalau Anda punya teman yang seperti Elifas, ketika Anda berdosa, terus Anda ketika Anda dalam masa susah terus bilangin Anda berdosa. Kira-kira apa yang Anda lakukan? Jadi saya mau cerita satu hal dan ini kejadiannya. Ada seorang wanita, jadi suaminya itu sakit. Baru pulang dari Kalimantan karena kerja di kayu ya, gelonggongan kayu. Pulang. Nah namanya karena dia dari desa, terus kerja di Kalimantan, waktu pulang. Saya tidak tahu kenapa di desa ini kalau ada yang sakit katanya diguna-guna. Apalagi kalau tidak sembuh. Sudah minum Panadol. Saya nggak tahu sakitnya apa kok minumnya Panadol. Saya jadi iklan ini. Udah minum apa gitu. Tapi kok nggak waras-waras katanya. Pasti diguna-guna. Terus dikasihlah dia minum air kunyit, dikasih telur apa, pakai ayam apa. Pokoknya katanya untuk menghilangkan guna-guna. Tetap saja dia sakit. Kemudian waktu dia sakit, tetangga datang. Dibilang ke istrinya gini, suamimu itu pasti sudah berdosa sama Tuhan. Makanya bisa diguna-guna. Istrinya percaya. Dia tanya, waktu di Kalimantan dosamu apa? Ngamuk suaminya. Orang cari duit gak sempat berdosa, katanya tinggal di hutan. Apa yang mau didosakan di hutan? Dia kerja di hutan tempat penebangan kayu. Terus dia mau berdosa sama monyet. Situ aja lihat dia monyet, lari kok. Dia bilang, dosa. Orang kerja dari pagi sampai malam, terus mau dosa sama siapa? Aku mbek gergaji, dia bilang gitu sama apa? Yang gergaji mesin itu senso ya atau apa? Sampai senso, dosa ya apa? Pulang ya tidur, besok bangun lagi. Ngamuk suaminya. Si istri bilang, bener juga, dosa apa?
Ada kamu maki-maki istrimu di sana, maki-maki saban bulan ya gajiku tak kirim. Mau maki apa? Si istri tadi ngamuk, merasa gara-gara tetangganya ini tadi dia berantem sama suaminya. Dia datang ke tempat orang itu, kamu kok bilang suamiku berdosa? Loh, kan cuma ngomong. Kan cuma ngomong. Siapa tahu, coba ini pergi ke pendeta. Pergilah mereka ke pendeta, didoakan. Ya namanya pendeta. Pendeta bukan dukun loh ya, bukan dukun. Mereka datang ke pendeta. Pak, kira-kira ini sakitnya karena apa? Pendetanya bingung. Saya bukan dokter. Kira-kira diguna-guna. Saya juga bukan dukun. Tapi saya hanya doakan supaya sembuh. Terus mereka pulang, mereka bilang, pendeta ini kurang api, ndak ciami. Harusnya ada pendeta itu bisa mendoakan sembuh. Pindah lagi ke pendeta lainnya. Sama pendetanya bilang, saya ndak tahu sakitnya apa. Ya pokoknya kayak unta, terus apa. Waduh udah ke dokter. Sudah dikasih obat. Waduh kira-kira diguna-guna. Saya nggak tahu ya mungkin. Mereka pindah ke katanya pendeta. Ditongking lah. Wah dalam nama Yesus setan keluar. Suaminya bilang, setan pala lu. Yang sakit tadi tuh ngamuk sama pendetanya. Dia dibilangin setan keluar, ngamuk. Pendetanya makin bilang, bener toh setannya ngamuk. Bukan setannya Pak, saya sih ngamuk. Aku nih masuk angin kecapean. Karena sempat 1 minggu kerja. Lah kok di setan-setani, ngamuk. Akhirnya mereka pulang tidak damai sejahtera, tidak suka dengan gereja, tidak suka dengan pendeta. Kenapa masukkan ke hati? Ini perkataan yang seperti ini, yang tadinya sampah dari tetangga, tetangganya setelah itu biasa-biasa saja. Gara-gara perkataan ini tadi, 2 orang tadi ini suami istri ini berantem. Kemudian 2 orang ini jadi tidak suka sama pendeta. Nah sekarang tadi gara-gara siapa ini? Gara-gara tetangga. Kayak suamimu tuh berdosa. Nah ini Elifas itu begitu. Dia mengatakan, kalau orang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, dia akan menuainya. Intinya yang kamu tuai ini Ayub, karena kamu juga melakukan dosa dan kejahatan. Elifas tidak melihat Ayub 1 ayat 1. Apa di Ayub 1 ayat 1 dikatakan, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub, orang itu saleh dan jujur. Dia saleh dan jujur. Jadi ini tidak sama seperti yang dikatakan Elifas, bahwa Ayub itu orang penuh dosa kepada Tuhan. Bukan berarti Ayub sempurna loh ya. Bukan berarti Ayub sempurna. Tetapi dia di hadapan Tuhan setia. Hari ini tidak ada manusia yang tidak pernah berdosa. Semua berdosa. Kalau kita punya teman tipe seperti Elifas, perkataannya buang di tempat sampah. Jangan buang orangnya di tempat sampah. Tapi kalau orangnya memang menjadi membawa pengaruh negatif. Nah, jadi jangan buang temannya itu merasa bahwa saya nggak suka nih sama orang. Jangan langsung menjadi orang itu. Tapi kalau orang itu hanya membawa pengaruh negatif buat Anda, jaga jarak. Jangan dekat dengan orang seperti itu, termasuk tetangga. Kalau tetangga Anda kerjanya hanya membicarakan tentang Anda dan kegagalan Anda, berhentilah bergaul dengan orang demikian. Demikian di tempat Anda kerja. Orang bilang, kita ini ya bos itu gaji kita begini terus. Besoknya begitu lagi. Akhirnya dia membawa Anda ke situasi di mana Anda tidak menyukai pekerjaan Anda. Di mana Anda jadi tidak suka dengan bos Anda. Pekerjaan sudah diberikan Tuhan. Sudah lakukanlah dengan setia. Saya percaya orang yang setia akan diberkati oleh Tuhan. Kalau memang bos Anda tidak bisa menghargai Anda dengan gaji yang layak, berdoa sama Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan tempat yang layak. Karena selama kita bisa bersyukur, di saat kita susah, berkat Tuhan sediakan. Jadi jangan berpikir yang memberkati kita itu bos. Salah. Ketika Anda bekerja, Anda punya bos. Percayalah, berkat itu datang dari Tuhan. Jadi kalau Anda berteman dengan orang yang, gak usah kerja sini wes, gajinya gitu, nanti pindah situ lumayan bedanya 100.000. Belum tentu. Beda 100.000 gajinya, belum tentu Anda nanti akan nyaman kerja di sana. Ingat. Bekerja itu bukan soal gaji, tapi bicara di mana Tuhan menempatkan kita. Sama seperti hamba Tuhan. Kalau Pak Ferry bisa memilih ngapain di sini, Pak? Desa-desa. Pilih tempat kota yang lebih enak toh, Pak. Kalau hamba Tuhan lo ya suruh enak. Demikian juga kita sebagai orang percaya, nggak usah milih tempat Tuhan kasih bekerja di mana. Saya hari ini bisa seperti ini bukan karena saya langsung bilang, oh saya langsung mau jadi hebat, tidak. Saya pernah bekerja. Itu mengajar, dan satu-satunya yang saya punya waktu itu motor, saya belum punya mobil, karena saya nabung untuk beli rumah. Saya harus berkendara
dari barat sampai ke timur, lagu dong. Dari barat itu sampai ke airport naik sepeda motor itu saya menempuh jarak itu 1 jam dengan kencang pol. Tapi kalau musim hujan saya mengalami yang namanya tangan saya membeku, jari saya di sepeda motor. Ada yang sini naik sepeda motor pas hujan-hujan sampai tangannya itu beku. Nah, saya beberapa kali pulang itu sampai tidak bisa buka tangan saya dan saya bilang dulu ada pembantu di situ, saya bilang tolong siram tangan saya pakai air hangat, nggak bisa buka. Jadi dia siram pakai air hangat baru kebuka tangan. Saking jauhnya saya berkendara. Dan saya tahu namanya masuk angin susah cari duit. Saya mengalami itu. Tapi karena itu saya bisa beli rumah. Jadi kalau orang berpikir kerja mau langsung enak, Anda keliru. Susah dulu. Kalau kita bisa bersyukur, Tuhan juga akan melihat. Ayub dia bersyukur ketika dia kaya. Ayub dia bersyukur ketika dia menderita. Secara manusia dia bilang, aduh Tuhan, kok aku ini dilahirkannya? Aku ini kok jadi begini? Tapi setelah itu dia menyesal mengatakan itu kepada Tuhan. Manusia kita boleh terkadang, aduh kok begini ya capek. Tapi jangan sampai kita menyalahkan Tuhan. Dan kalau ada orang yang menyatakan bahwa penderitaan Anda karena dosa, jangan dengarkan, buang itu di tong sampah. Karena perkataan orang bisa merusak hidup Anda seumur hidup. Sedangkan orang yang merusak hidup Anda baik-baik saja dia nggak apa-apa. Karena dia cuma ngomong, dia cuma buang sampah sembarangan. Nah, ada tipe-tipe orang seperti ini. Dia cuma ngomong ke orang lain, buang sampah sembarangan. Jangan didengarkan. Nah, teman yang kedua, namanya siapa teman yang kedua? Pertama tadi Elifas, yang kedua adalah Bill Gates. Oh, Bildad. Bildad. Ya, Bildad itu kita baca di dalam Ayub 8. Tadi Elifas di Ayub 4. Nah, Bildad ini di Ayub 8. Kita baca dulu Ayub 8 ayat 6. Kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu ia akan bangkit demi engkau. Dan ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Kalau kamu ini jujur, pasti kamu kaya. Kalau kamu ini ikut Tuhan, pasti kaya. Nggak mungkin jatuh miskin. Ini yang biasa dipakai oleh teologi kemakmuran. Ikut Tuhan pasti sukses. Ikut Tuhan pasti kaya. Tiba-tiba ada orang ikut Tuhan, kok nggak kaya-kaya ikut Tuhan, malah menderita. Ada satu orang, dia dari agama sebelah, pindah menjadi Kristen, kemudian karena dia berpikir bahwa ketika menjadi Kristen, hidupnya akan lebih baik. Ternyata pertama yang dia alami adalah keluarganya tidak menyukai dia. Waduh kok tambah susah. Ibunya, bapaknya nggak menyukai dia, teman-temannya langsung bilang dia murtad dan segala macam. Yang dulunya berteman dengan dia, jadi tidak mau berteman. Kemudian setelah itu, setelah dia orang-orang temannya bekerja tahu bahwa dia jadi Kristen, teman-temannya di kantor pun jadi tidak suka dengan dia. Dia bertanya, katanya ikut Tuhan Yesus ini hidup lebih damai sejahtera, lebih baik. Ikut Yesus harus pikul salib. Tidak pernah Yesus menjanjikan ketika engkau mengikut aku, engkau akan jadi kaya. Ketika engkau mengikut aku, engkau akan jadi baik-baik saja. Tidak ada, pikul salib. Bildad mengatakan ke temannya, kalau kamu sebenarnya itu ya ikut Tuhan, takut sama Tuhan, pasti kaya. Sekarang ini juga dialami beberapa orang. Sudah berapa lama jadi Kristen, tidak kaya-kaya. Pendetamu itu loh tambah kaya. Selalu begitu, ada orang yang ditunjuk hidungnya membuat Anda kecewa. Lihat hidupmu. Kamu datang-datang ke gereja kasih persembahan. Yang kaya kan yang situ. Selalu ada perkataan iblis yang membuat Anda jadi tidak mau ke gereja. Yang membuat Anda berpikir ikut Tuhan kok jadi rugi. Harusnya seperti kata Bildad dong. Kalau takut akan Tuhan, kalau jujur pasti kaya. Memulihkan rumah yang adalah hakmu. Tidak pernah Tuhan menjadikan kekayaan. Jadi menjadi orang percaya, itu yang diberikan jaminan keselamatan. Bukan jaminan kekayaan. Berkat yang sesungguhnya adalah ketika Anda bekerja dan bisa bersyukur. Itu namanya berkat. Kalau tidak bekerja, makan tidur ke toilet. Nah itu yang dipertanyakan. Ini mau jadi apa ini? Kalau bekerja itu baru namanya berkat. Tidak mungkin datang duit dari atas jebret jatuh. Gitu juga semua orang mau Katanya kalau ada berkat itu seperti kejatuhan duriannya. Di sini ada yang mau kejatuhan durian. Berdiri aja di bawah pohon durian gitu. Tak videokan, tak viralkan. Ini loh yang menunggukan berkat seperti durian runtuh katanya. Nah, lek satu ndak apa lek runtuh ya apa?
Masuk rumah sakit, rek, usung betul kabeh. Kenapa? Kejatuhan durian. Kejatuhan durian malah masuk rumah sakit, gak ada duitnya, keluar duit. Jadi kalau dianalogikan Anda kejatuhan durian, seperti durian runtuh. Gak ada begitu firman Allah. Kalau Tuhan memberkati, gak diruntuhkan jatuh ke kepala. Tapi diberikan semoga supaya kita bisa menikmati berkat Allah. Jadi apa perkataan Bildad ini tadi? Jika Ayub benar di hadapan Tuhan, pasti dia kaya. Ini teologi kemakmuran. Jadi kalau ada yang mengatakan kalau ikut Tuhan itu pasti sukses, jangan percaya. Ingat, standar kita jangan kita samakan dengan standar Tuhan. Standar Tuhan memberkati beda. Standar Tuhan itu lebih tinggi. Manusia itu standarnya sederhana loh. Diberkati itu pasti dikasih duit, betul ya? Diberkati itu pasti ada rumah, ada sepeda motor, ada mobil, wes pokoknya itu berkat. Keliru. Standar Tuhan tidak seperti itu. Saya beritahu satu standar Tuhan yang harus kita pahami. Standar Tuhan adalah ketika Anda bangun pagi, Anda masih bisa menikmati hidup. Wes meskipun makan singkong rebus, Anda sehat. Besok Anda bangun lagi, sama. Kok sehat ya? Makan pisang rebus. Itu namanya standar Tuhan memberkati. Sekarang bandingkan ketika Anda kaya. Bangun pagi bengek, ke rumah sakit. Sore bengek mana? Rumah sakit lagi. Terus dokter ini kurang api, pindah dokter lagi. Tambah bengek. Kenapa? Obatnya makin keras. Besok stroke, kenapa? Kebanyakan obat. Saya tidak mengatakan jadi kaya itu salah, tetapi apa yang namanya diberkati itu adalah ketika Anda bangun pagi, Anda bisa menikmati hidup. Bagaimana cara menghafalkan nama Tuhan? Ada kan yang bilang Yahweh. Ya. Kalau di bahasa Ibrani kan penulisan kata Tuhan di Alkitab atau orang-orang Israel, orang Ibrani tidak boleh menyebut nama Tuhan sehingga mereka mengganti nama Tuhan Adonai. Makanya ada gereja Adonai. Itu nama mereka menyebut Tuhan. Sama seperti kalau manggil orang tua. Misalnya, kamu mau kemana? Bu, kamu ini bu, ketampol sandal kamu nanti. Ada yang kamui ibunya di sini. Kalau di Surabaya misalnya, saya kalau di desa kan nggak pakai kon ya. Kalau ngomong ke ibunya, kon nangdi, di kon-kon kan mamanya bisa dilempari di sawat sepatu sama bapaknya. Demikian juga orang Israel, ketika mereka memanggil Tuhan, tidak layak, karena bagi mereka jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, itu kan Yahweh, itu mereka ganti dengan kata Adonai. Di bahasa Ibrani tidak ada huruf vokal ya, A, E, I, O, U. Jadi YHWH. Bacanya kan susah. Tapi saya beritahu, bukan gara-gara makan jagung panas. Bukan. YHWH bacanya itu sama seperti Anda bernafas. Ketika pertama sekali Anda lahir, apa yang Anda sebutkan? Yahweh. Ketika orang mau mati, nafas terakhirnya. Oleh sebab itu, dalam hidup Anda, nafas Anda ada Tuhan. Jadi ketika kita bernafas ada nama Tuhan, ketika kita hidup juga ada Tuhan dalam hidup kita. Jadi apapun agama kita, ketika Anda bernafas, Anda sebenarnya sudah melafalkan nama Tuhan, menyebut nama Tuhan. Oleh sebab itu, ketika engkau bernafas, janganlah berdosa. Saat engkau bernafas, engkau menyebut nama Tuhan, kemudian engkau berdosa. Anda sedang menghina Tuhan. Nah, kita balik lagi di sini tadi dikatakan bahwa jangan samakan standar kita dengan standar Tuhan. Yang ketiga, tapi saya baca dulu Yohanes 9 ayat 3. Yohanes 9 ayat 3 dikatakan seperti ini. Kan ada ceritanya, muridnya Yesus nanya, kan ada yang cacat gitu, ditanya gini, bukankah dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan harus dinyatakan di dalam dia. Jadi ada orang buta, anak ini buta. Murid Yesus bilang, itu kalau sejak lahir sudah cacat, pasti dosa ya orang tuanya. Ada yang begitu? Saya sering loh ya, kalau ada anak lahir, apalagi cacat, itu pasti dibilang, waktu hamil itu berdosa. Pernah di satu daerah itu saya lihat ada anak memang agak badannya bengkok atau apa gitu. Terus dibilang gini, itu loh Bu, soalnya waktu mamanya hamil 7 bulan lewat malam-malam depan kuburan. Makanya waktu lahir anaknya begitu. Hah? Lewat kuburan? Iya, soalnya ibu hamil tidak boleh lewat kuburan.
Kemudian ada anak yang sebenarnya namanya Down syndrome. Itu kan ada penyebabnya. Dibilang gini, itu bapaknya dosa. Soalnya waktu hamil istrinya main judi. Apa hubungannya bapaknya main judi sama anaknya Down syndrome? Pelajari itu kenapa ada bayi jadi Down syndrome. Sejak dari kandungan pembentukannya tidak sempurna. Ini Yesus katakan, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kalau hari ini kita menderita, itu supaya pekerjaan Allah dinyatakan di dalam diri kita. Hari ini kalau Anda menderita, saya percaya Tuhan itu sedang bekerja hebat. Harus menderita dulu, supaya nanti tahu namanya bersyukur. Kalau sudah enak dulu, susah nanti bersyukur. Saya tanya, lebih enak jadi mantan penjahat atau mantan orang baik? Mantan penjahat. Yang disalib itu mantan penjahat masuk surga loh. Tapi dia bertobat daripada dulu baik, rajin ke gereja, tiba-tiba jadi orang jahat. Jadi jangan dilihat orang karena dia cacat, dia menderita, dia miskin, berarti hidupnya tidak diberkati Tuhan. Keliru. Nah ini temennya Ayub tadi yang namanya Bildad. Nggak mungkin kamu miskin kalau ikut Tuhan, pasti kaya. Pertanyaan saya, waktu Yesus hidup dengan ayahnya di dunia, Yusuf, kaya apa? Miskin? Kalau kaya itu loh, Yesus itu kemana-mana enggak jalan kaki. Dia naik onta. Setidaknya naik ke keledai, bukan kedelai ya. Kedelai jadi kecap manis nanti. Setidaknya dia naik kereta. Enggak jalan kaki. Bapaknya nggak mungkin jadi tukang kayu. Nggak mungkin. Apakah kaya? Enggak. Kalau mau kaya harusnya dulu Yusuf bapaknya jadi pemungut cukai. Tapi tidak jadi tukang kayu. Apakah Yesus hina hidupnya? Gara-gara dia. Makanya banyak orang maaf loh ya. Kenapa Tuhan tidak diterima? Yesus tidak diterima. Makanya dia bilang di kampung halamannya Nabi tidak diterima. Karena mereka, Allah waktu kecil juga kamu hidup di keluarga orang miskin. Orang miskin tidak akan pernah dihargai punya status. Kalau yang dilihat itu dia kaya atau tidak. Jadi orang-orang yang hanya melihat status dari kekayaan keliru. Tuhan akan mengangkat orang-orang miskin justru yang merendahkan hati di hadapan Tuhan menjadi pemimpin. Menjadi orang-orang hebat. Makanya hari ini Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Mungkin Anda hari ini tidak sekaya orang lain. Tapi berkat Tuhan akan turun kepada anak-anak Anda yang nantinya akan jadi pemimpin. Dan mereka yang akan menjadi orang-orang hebat. Saya percaya itu terjadi. Yang ketiga, temannya yang ketiga adalah Zofar. Tadi perkataan Bildad, kalau ada orang yang mengatakan kepada Anda, aduh kalau ikut Tuhan, harusnya kamu kaya kok jadi miskin, kamu memperkaya pendetamu dan segala macam. Buang itu ke tong sampah. Bukan perkataan yang harus Anda dengarkan, karena nanti Anda akan kecewa kepada Tuhan dan kecewa kepada pendeta. Gak ada urusannya pendeta kaya, kemudian gara-gara persembahan yang Anda kasih, tidak akan bisa. Karena urusannya hamba Tuhan itu dengan Tuhan. Dia mau kaya mau tidak itu urusan dia dengan Tuhan. Kalau ada hamba Tuhan yang kaya dia mengembalikan kepada jemaat yang miskin. Puji Tuhan. Dan itu sebenarnya pelayanan sejati. Berbeda lagi kalau ada pendeta yang lain yang memperkaya dirinya sendiri. Itu bukan urusan kita. Itu urusannya dia dengan Tuhan. Karena bagaimanapun rumah Tuhan namanya milik Tuhan. Bukan milik pendeta. Betul? Jadi kalau jemaat di tempat ini Anda memberikan persembahan. Itu buat Tuhan bukan buat pendetanya. Oke, yang ketiga itu Zofar. Temannya itu Zofar, bukan Sofar ya. Keren juga namanya Zofar. Zofar di dalam Ayub 11. Kita baca, banyak sebenarnya Ayub 11 pas ayat 13 sampai 20. Itu sebenarnya gini, inti dari perkataan Zofar ini menghakimi. Tapi dia tidak tahu cerita aslinya. Jadi, tipe orang yang seperti ini. Saya kan waktu itu ngantar beras di tempat satu ibu tua. Dia memang tinggal di gubuk. Gubuknya itu dua kali tiga kecil pol. Nah waktu saya ke sana gak ada kasur. Jadi saya bawa kasur kasur lipat. Terus saya pernah cerita itu dia kumpulkan botol aqua yang dibuang-buang untuk nampung air hujan. Nah kalau tidak hujan dia minta air dari tetangga, tapi bukan air minum loh ya. Nah dia nggak masak. Waktu saya ke sana itu ada 6 botol aqua. Di dalamnya semua sudah berlumut dan ada jentik ya namanya.
Waktu saya ke sana, dia baru saja minum. Saya bilang, loh, itu air apa? Air minum. Karena dia kan nggak bisa lihat dengan jelas. Nah, jadi dia itu kalau bukan buta, samar-samar. Besoknya saya bawa galon. Saya pikir itu untuk bawa galon aqua. Tapi kalau sendiri kan nggak habis ya. 2 minggu kemudian saya datang, itu air sudah berlumut lagi. Saya bilang, Bah, saya bawa penerjemah, dia nggak bisa bahasa Indonesia. Kok airnya sudah berlumut? Oh, saya kan sudah minum setengah. Jadi tak tambahi air hujan. Mbah, jangan ditambahin air hujan. Ini buat minum aqua. Kalau air hujan taruh di gentong. Gak ada. Besoknya saya bawa gentong. Nah, saya bawa gentong, saya belilah air isi ulang. Air isi ulang itu bisa muat 3 galon di situ. Ini nggak usah dimasak. Tapi yang buat minum ini buat masak nasi. Oh iya. Nah, kemudian dia buat teh waktu saya datang. Kok tehnya butek? Aduh, Mbak ini pakai air hujan. Enggak. Ambil air mana? Ini loh katanya. Air isi ulang itu. Oh, tapi kok butek, Mbak? Ah, enggak tahu. Saya lihat. Ternyata panci masak nasi sama masak air sama. Setelah ambil nasinya nggak dicuci, dia masak airnya, diminum. Saya pikir ini air barley atau apa loh, kok begini Mbak. Nah, saya karena tahu keadaan, saya tahu ceritanya. Mbah ini kan matanya nggak lihat. Suatu kali ada teman ikut saya dia bilang, ini suaminya mana? Sudah meninggal. Terus nggak punya anak tak? Enggak. Tapi ada hamba Tuhan yang dia sering bilang itu anaknya atau apa gitu. Anakku ini, ternyata katanya itu anaknya bukan. Nah, kemudian yang ikut ini ada penerjemah yang temannya saya, ada beberapa temannya juga ngomong gini. Itu kayaknya ya. Kalau memang dia sudah ikut Tuhan, harusnya kan hidupnya ya ada yang pelihara ya. Ini kok mesti nunggu dari Surabaya yang pelihara. Bagi dia itu bercanda. Bagi saya Anda sedang menghakimi orang tua loh ini. Dia baru jadi Kristen 5 tahun. Jadi sebenarnya dia punya keluarga, tapi tidak mau ngerawat dia karena dia jadi Kristen. Dan mereka ada melihat keadaannya dan tidak peduli. Dan saya ingat waktu itu saya bawa uang. Saya bawa uang itu dalam bentuk ratusan ribu. Waktu saya balik seminggu kemudian, uangnya habis. Saya bilang, Mbak, uangnya mana? Oh, katanya direnovasi pintuku. Hah? Gubuk mana pintunya? Apa yang direnovasi? Tahu renovasinya? Dikasih bambu penahan ganjel itu. Mbak, itu saya kasih 300 ribu, Mbak. Masa bambu ini renovasi? Iya, renovasi jadi bisa ketutup. Masa ampun. Besoknya saya bawa ke Mbah itu uang 2 ribuan. Jadi kalau ada orang minta, dia nggak tahu uang. Ada uang, Mbak, bayar listriknya. Padahal cuma dikasih lampu teplok ini supaya nggak gelap malam-malam. Itu dia duitnya diambilin. Saya lihat sabunnya mana, Mbak? Oh, arek-arek, anak-anak ngambil gitu loh. Botolnya mana? Diambilin sama anak-anak, katanya begitu. Jadi akhirnya keadaannya dia itu ada orang yang menghakimi. Kayaknya dia itu begini, berdosa, makanya suaminya mati duluan begini. Tidak tahu keadaan. Kenapa Tuhan begini? Jadi dihakimi sebelum mengetahui dia itu baru jadi Kristen 5 tahun yang lalu. Bukan Kristen sejak dia lahir. Kemudian suaminya mati kenapa? Umurnya sudah 70. Mbah ini berapa? 85. Ya wajar tuh orang meninggal usia 70. Masa karena berdosa? Iyalah orang kalau mati umur 90 juga. Ada orang yang bilang loh, mati kelamaan tuh orang banyak dosa. Makanya kalau mau umur panjang berdosa terus. Ada yang teori begitu, betul? Orang baik cepat matinya, jangan baik-baik. Nanti aja kalau mau mati baru jadi baik toh. Terus tahu aku mau mati, aku tak baik-baik saya. Mana ada yang tahu? Nah, Bill so far ini menghakimi, dia tidak tahu keadaan. Kalau ada orang yang menghakimi keadaan Anda, tapi dia tidak tahu kenapa Anda seperti itu, buang perkataannya di tong sampah. Banyak sekali anak-anak muda yang sering sekali mereka tersakiti hanya gara-gara orang bilang, pasti orang tuamu itu nggak benar. Jadi kalau ditanya, bapakmu yang mana? Udah cerai. Kalau keluarga cerai biasanya itu ya kutuk anak-anak. Saya hanya ingin menyampaikan kepada kita itu sampah. Orang tua yang bercerai bukan kita.
orang tua yang berdosa, bukan kita. Itu sudah diputuskan ketika kita mengikut Tuhan, diputuskan semua dosa keturunan diputuskan. Dan kalaupun dosa orang tua, mereka pernah berdosa, itu kan urusan mereka dengan Tuhan, gak ada urusannya dengan kita. Ketika kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, apalagi ketika Anda sudah dibaptis, menerima Roh Kudus, itu sudah gak ada lagi dosa kutuk. Pertanggungjawaban Anda di hadapan Tuhan, manusia yang baru. Jadi perkataan Zofar ini menghakimi Ayub. Bukan berarti teman-temannya ini jahat, tetapi mereka salah menilai keadaan. Inilah orang-orang yang ada dalam keadaan kita hari ini. Mereka tidak tahu keadaan kita, mereka menghakimi kita. Ada orang yang bisa menyalahkan Anda, kemudian meninggalkan Anda hanya karena gara perkataan orang lain. Gak usah deket sama orang itu, gak baik orangnya. Itu perkataan si A, belum tentu. Anda tidak mempertanyakan dengan benar seperti apa. Kita akan mengalami yang sama, Anda akan mengalami yang salah. Saya mengalami hal yang sama. Ketika Anda dijelekan, Anda tiba-tiba dijauhi orang. Kenapa? Dosa saya apa? Hanya gara-gara perkataan si itu tadi. Sudah, buang itu ke tong sampah. Bagi saya pribadi ya, nerima sampah itu kebodohan. Berantem seperti yang saya cerita dari awal tadi. Ibu-ibu buang sampah, Anda berantem sampai polisi datang. Akhirnya saya beritahu apa ending dari cerita saya. Dua-dua ditangkap sama polisi. Tahu kenapa? Dua-dua tidak punya SIM. Saya bilang bagus. Gara-gara plastik sirup dibuang berantem yang ibu-ibu menang betul. Polisi lihat kok rame-rame persis di lampu merah yang persimpangan 4 itu ada polisi di sana. Udah jelas ada pos polisi. Polisi ini tak kicik-kicik ada apa? Ini muka saya dilempar gitu. SIM-nya mana? Maaf Pak, kelupaan apa? Mungkin deh, saya lihat dari jauh. Terus tiba-tiba disuruh minggir. Suruh masukin ke pos. Saya bilang, bagus. Saya balik. Masih duduk di sana aja mereka berdua. Saya bilang, kalau saya balik aja sudah 1,5 jam, berarti ada kasus ini. Kok nggak pulang-pulang? Ditangkap dua-duanya. Karena saya lihat ada antara tidak punya SIM atau tidak punya STNK. Karena mereka terima surat itu. Karena lama. Biasanya kalau di pos polisi itu, kalau Anda kasih duit cepat, pasti pulangnya cepat. Betul ya? Saya tidak tahu sih. Tapi kalau Anda tidak kasih duit, tapi disuruh masuk sidang, pasti agak lama nunggunya. Dan saya balik, itu putar balik, saya lihat mereka di sana dan masuk ke pos polisi. Gara-gara plastik, saya bilang kalau buang sampah pada tempatnya, ya Anda tidak akan dapat kasus. Hidup Anda akan baik-baik saja ketika perkataan orang yang tidak baik, Anda buang ke tong sampah. Bagaimanapun orang menghakimi Anda, bagaimanapun orang menyalahkan keadaan Anda, buang itu di tong sampah. Urusan kita dengan Tuhan, apa yang kita jalani, selama kita menjalaninya bersama dengan Tuhan, saya percaya kita diberkati Tuhan, amin. Baik, mari kita berdoa. Kita berdoa supaya hari ini kita tahu bagaimana ketika orang menghakimi keadaan kita buang itu jauh-jauh perkataan itu. Dan kita juga harus membalikan pada diri kita sendiri. Jangan sampai kita seperti 3 orang ini tadi. Kita juga menghakimi orang lain. Mari kita berdoa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan,